Hai, nggak terasa sudah 1 minggu lebih saya membuat konten Alkitab Suara ya. Jadi konten ini dimaksudkan untuk kita semua bisa mendengarkan Alkitab hari demi hari, nggak terlalu banyak pasalnya, 3 sampai 5 pasal aja sehari. Dan untuk yang pertama, Kejadian ini cuma 3 pasal per hari. Jadi jika kita mendengarkan rutin itu cuma sekitar 15 sampai 20 menit kalau tidak salah durasinya. Nah, hari ini saya mau merekap minggu pertama apa aja sih yang kita pelajari. Jadi untuk tahu lebih jelas, kalian bisa dengar lagi di Alkitab Suara, di playlist Alkitab Suara di Perjanjian Lama, juga bisa lihat ke sana. Nah, buku yang saya gunakan untuk sebagai panduan membuat Alkitab Suara ini adalah buku ini, I Love My Bible. So, nanti di akhir saya akan juga jelaskan buku ini apa, isinya seperti apa, dan juga kurang lebih fungsinya apa. Nah, dan di sini di minggu pertama, di 7 hari pertama, kita ini belajar dari Kejadian 1 sampai Kejadian 21. Jadi kita belajar dari kejadian penciptaan langit dan bumi sampai ke keturunan Abraham. Jadi sampai ke Ishak lahir. Nah, apa saja sih yang bisa kita pelajari? Kita breakdown satu-satu ya. Yang pertama, dari kejadian yang 1 sampai 3, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, penciptaan tumbuhan dan hewan, kita dapat belajar sesuatu dari dosa yang dilakukan oleh Adam. Jadi kita semua tahu ceritanya, bisa baca lagi di Alkitab kita masing-masing, bisa juga dengarkan di Alkitab Suara, di mana Adam ini terakhir berbuat dosa. Adam ini terakhir jatuh dalam dosa. Ketika ia tidak taat, dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Lalu singkat cerita, Adam ditanya sama Tuhan. Tuhan bertanya, siapakah yang menyuruh? Kenapakah engkau memakannya? Jadi Adam bilang, wanita yang engkau tempatkan di sisiku inilah dia yang menyuruh aku. Terus Tuhan bertanya kepada Hawa, kenapa engkau memakannya? Hawa bilang, ular inilah yang menyuruh aku, seperti itu. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang tegas, Allah yang adil, dan Allah yang penuh dengan kasih. Ya, Allah itu adalah Allah yang tegas, Allah yang adil, dan Allah yang penuh dengan kasih. Dari mana kita bisa tahu? Yaitu dari kisah ini ketika Adam melakukan dosa, Tuhan dengan tegas menghukum. Tuhan menghukum Adam. Jadi Adam ini dihukum, ketika kamu mengerjakan tanah, kamu akan berjerih lelah, seperti itu, sampai tanah ini menghasilkan bagimu. Hawa juga dihukum. Engkau akan merasakan sakit bersalin yang luar biasa, seperti itu. Lalu ular juga dihukum. Ular malah dikutuk dengan manusia. Jadi ular ini dengan badan mula engkau akan merambat, dan lain-lain. Jadi tiga-tiganya ini dihukum sama Tuhan. Lalu Tuhan ini adalah Tuhan yang adil. Bukan cuma menghukum Adam, bukan cuma menghukum Hawa, atau menghukum ular. Tiga-tiganya Tuhan hukum dengan kapasitas, dengan kadar yang memang sudah disesuaikan. Lalu yang berikutnya, Tuhan ini tetap adalah Tuhan yang penuh kasih. Ini adalah poinnya. Semarah apapun kita, sejengkel apapun kita jangan melupakan kasih. Dan ini yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan selesai dengan penghukuman itu, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuatkan baju buat manusia itu. Nah, jadi kita bisa belajar bahwa semarah-marahnya kita ketika kita menghukum, misalnya di pekerjaan kita, kita menghukum bawahan misalnya, atau staf kita, seperti itu. Jangan lupakan untuk kita memberi reward juga ketika dia berhasil. Atau misalnya anak kita melakukan kesalahan. Kita hukum sebagai orang tua yang memang
ingin melihat anaknya berkembang, maju, kita harus punya standar tertentu untuk menghukum anak kita. Tapi setelah menghukum, jangan hukuman itu menjadi benci. Jadi ketika kita menghukum, hukumlah dengan kasih, lalu perlihatkanlah kasih setelah itu. Jadi kalau saya sendiri menghukum anak saya, misalnya saya bisa marah seperti itu, tapi setelah itu saya akan hak dia, lalu papa tadi marah karena ini. Padahal anak saya juga belum tentu mengerti karena umurnya baru 1,5 tahun. Tapi itu yang harus kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Jadi di hari yang pertama kita belajar bahwa Allah itu adalah Allah yang tegas, adil, dan juga Allah yang penuh dengan kasih. Ya. Di hari yang kedua kita belajar soal keturunannya Adam, Kain dan Habel. Ceritanya adalah Kain membunuh Habel karena dia merasa iri hati karena persembahan Habel diterima dan persembahannya tidak. Nah, kita tidak boleh jadi orang yang iri hati. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Setiap orang punya kemuliaannya masing-masing. Jadi ketika kita mendapatkan misalnya lah orang lain lebih sukses daripada kita di area tertentu, kita nggak boleh iri hati. Karena iri hati itu bisa ujungnya adalah dosa. Ya. Itu poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari hari yang kedua. Nah, di hari yang ketiga ini di Kejadian pasal 7 sampai 9 membahas soal Nuh. Nuh ini siapa sih? Di Alkitab tuh dijelaskan bahwa Nuh ini adalah orang yang beroleh kasih karunia seperti itu. Tapi bukan cuma memperoleh kasih karunia, Nuh juga adalah orang yang mengerjakan kasih karunia. Jadi dia mengerjakannya dengan baik, dia buat bahtera, dia punya iman bahwa ketika Tuhan ngomong, Tuhan tidak pernah salah. Jadi dia membuat bahtera, dia membuat persis sama seperti yang Tuhan katakan kepada dia. Dia mengerjakan kasih karunia yang dia dapatkan, dan sampai pada hari H, dia masuk ke bahtera itu dan dia diam di sana, dan dia tetap mengerjakan kasih karunia-Nya. Jadi tidak cukup untuk kita cuman beroleh kasih karunia, kita juga perlu mengerjakan kasih karunia itu. Ya, ini yang terakhir. Yang terakhir ini sebenarnya hari keempat sampai hari ketujuh, Kejadian 10 sampai Kejadian 21, fokusnya adalah dengan satu sosok yang bernama Abraham. Nah, Abraham ini siapa sih? Abraham ini adalah orang yang imannya sangat teruji. Imannya bukan iman yang kaleng-kaleng. Abraham ini imannya sungguh luar biasa. Bukan cuma sekali atau dua kali. Abraham ini imannya diuji berkali-kali dan dia didapati tidak bercela. Walaupun ada sedikit keraguan ketika dia mengambil budaknya Sarah untuk menjadi istrinya, lalu istrinya melahirkan Ismail. Tapi terlepas daripada itu, imannya benar-benar teruji. Abraham ketika dia disuruh Tuhan keluar dari tanah keluarganya, dari tempat keluarganya, ke tempat yang belum jelas sebenarnya disuruh oleh Tuhan, tapi Abraham dengan iman dia keluar, dia bawa keluarganya, dia bawa pegawai-pegawai, harta bendanya, dia bawa semua untuk keluar ke negeri yang dijanjikan Tuhan, walaupun belum jelas tempatnya di mana. Tapi dia fokus, dia selalu ikut tuntunan Tuhan. Yang kedua, Abraham adalah orang yang imannya teruji di area janji Tuhan. Janji Tuhan akan keturunan. Jadi Tuhan itu berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham, keturunan yang besar, menjadi bangsa yang besar. Ketika orang dapat menghitung bintang-bintang di langit atau pasir-pasir di pantai, sedemikianlah banyaknya keturunanmu. Padahal Abraham pada saat itu dia belum punya anak. Umurnya sudah uzur, sudah tua. Lalu dia dapat janji lagi dan dia tetap beriman walaupun dalam hati kecilnya dia sedikit meragukan ya. Dia sedikit mempertanyakan, tapi dia tetap stay di dalam imannya. Nah, di sini bisa kita lihat dari janji yang pertama Tuhan kasih ke penggenapan janjinya adalah
kurang lebih 10 tahun. Jadi Abraham itu dijanjikan anak bukan 1 tahun jadi, tapi 10 tahun. Imannya teruji sepanjang itu. Bukan cuma di situ, ketika dia dapat Ishak pun, Ishak ini diminta sama Tuhan untuk disembelih menjadi korban. Abraham pun dengan lurus hati, dengan iman yang teguh, jalan, dan dia berkeyakinan bahwa ketika Tuhan bisa memberikan, apa yang tidak bisa Tuhan berikan lagi di dalam hidupnya. Jadi Abraham ini iman yang sangat teruji, orang yang punya iman yang sangat teruji. So, begitupun kita harus punya iman seperti itu. Jangan karena 1 atau 2 kali kejadian, misalnya kita dikecewakan, atau misalnya kita mengalami masalah, mengalami musibah, iman kita luntur. Percayalah, semangat kita bisa kendor, hati kita bisa sedih, mungkin pikiran kita juga bisa mikir macam-macam. Tapi satu yang jangan berubah adalah iman kita. Ketika iman kita tetap strong di dalam Tuhan, maka Tuhan akan semakin tambahkan, Tuhan akan merestorasi kita. Selalu ketika iman kita tidak berubah, iman kita tetap kuat, pikiran yang kemana-mana, pikiran yang negatif, hati yang sedih, hati yang terpuruk, ataupun semangat yang patah, semangat yang lemah, itu bisa dibalikkan. So, ini yang kita pelajari di minggu yang pertama. Jadi saksikan nanti minggu-minggu berikutnya. Tetap lihat Alkitab Suara yang kami produksi. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Maaf ya Pak.